Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan salah satu nabi kategori ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran lebih di antara para nabi-nabi yang lain yang berjumlah 5 tersebut. Ternyata Nabi Ibrahim sangat lulus karena juga merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dijadikanlah itu wasilah diperintahkannya menyembelih putra tercinta Ibrahim lewat mimpinya. Itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk meningkatkan derajat Nabi Ibrahim. Yang pertama itu memang umur, ya, karena umur itu nanti akan mempengaruhi kualitas daging. Terus yang kedua, masalah sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat yang ada itu salah satunya anggota badannya itu harus sempurna. Mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan di sini saya Satya Wardani sangat senang sekali bisa membersamai kalian kembali dalam acara netizen bertanya, Pak Yai menjawab. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri dong. Saya sudah ditemani dengan beliau Bapak Yai Soleh Masrur. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Matur suwun sangat nih Pak Yai sudah mau meluangkan waktunya untuk Nuswa Channel demi menjawab pertanyaan dari netizen semuanya Pak Yai. Yeah. Nah netizen, beliau ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Bang Sri Karangpandan. Nah pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Karanganyar nih. Nah tentunya beliau ini juga sangat ahli dalam bidangnya, apalagi dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini nih. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kurban. Karena sebentar lagi hari raya Idul Adha kita akan mengadakan kurban. Nah, ini ternyata banyak sekali nih pertanyaan yang masuk dari netizen semuanya di sosial media kita nih Pak Yai tentang kurban. Terus mereka itu masih bingung Pak Yai. Jadi kurban ini sebenarnya gimana, kriteria dan ketentuannya itu gimana, terus pembagiannya itu bagaimana. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang masuk Pak Yai. Nah sebenarnya kurban ini tentunya bukan hanya sekedar menyembelih sapi atau menyembelih kambing aja ya Pak Yai, tetapi kurban itu juga ada fikih-fikihnya nih Pak Yai. Nah netizen tentunya kalian sudah kepo banget kan, jadi langsung aja kita kupas tuntas bersama beliau Pak Yai Soleh Masrur. Nah Pak Yai seperti yang dijelaskan tadi bahwa berkurban itu bukan hanya sekedar menyembelih sapi atau menyembelih kambing saja, tetapi juga ada fikih-fikihnya atau tata caranya nih Pak Yai. Nah sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam nih Pak Yai, ada pertanyaan yang sangat menarik nih dari netizen Pak Yai. Nah kalau kita membaca atau mendengar kisah Nabi Ibrahim ya Pak Yai, beliau Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail. Nah ini pertanyaannya itu, mengapa sih Allah itu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail nih Pak Yai? Kenapa nggak langsung hewan kurban aja Pak Yai? Nah itu bagaimana nih Pak Yai? Alasannya apa gitu Pak Yai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan salah satu nabi kategori ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran lebih di antara para nabi-nabi yang lain yang berjumlah 5 tersebut. Ulul azmi itu. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kualitas keimanan hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian, satu ujian. Karena ujian itu bukan untuk meruntuhkan, tapi ujian itu untuk menguatkan, untuk melihat kualitas keimanan hati seseorang. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sebagai naluri kemanusiaan, seseorang termasuk Nabi Ibrahim itu pun sangat mencintai putranya, apalagi itu sudah penantian yang sangat lama. Nah, dari itu Allah akan melihat itu, bagaimana cintanya Nabi Ibrahim memilih siapa di antara beberapa yang ia cintai. Ternyata Nabi Ibrahim sangat lulus karena juga merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dijadikanlah itu wasilah diperintahkannya menyembelih putra tercinta Ibrahim lewat mimpinya. Itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk meningkatkan derajat Nabi Ibrahim.
Jadi diperintahkan anak untuk disembelih itu untuk melihat kualitas, itu pertama. Yang kedua mau meningkatkan kelasnya Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam dipakai oleh Allah untuk sebagai syariat umat setelahnya, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang mudah diikuti lagi lurus. Nah, salah satunya adalah mengikuti penyembelihan kurban, yaitu dengan menyembelih al-an'am, yaitu hewan ternak. Kalau di sini yang banyak kambing sama lembu sama sapi, itu dalam rangka mengikuti Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya. Jadi minimal ada 3 itu ya. Karena banyak sekali sifat-sifat Nabi Ibrahim ini yang dapat kita teladani ya Pak Yai, mulai dari kesabarannya, ketulusan hatinya, imannya yang tinggi, kemudian rasa cintanya kepada Allah itu melebihi dari siapapun, sehingga sangat tulus untuk menyembelih putranya sendiri ya Pak Yai. Dan dengan adanya peristiwa tersebut, maka umat muslim dianjurkan untuk mengadakan kurban ya Pak Yai. Nah, karena itu juga bisa melatih keikhlasan hati kita nggak baik, karena sama saja memberikan separuh harta yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kurban itu bukan kok kurban apa itu, bukan. Kurban itu dari kata koruba. Jadi kurban itu pendekatan. Jadi melakukan sesuatu khususnya untuk berkaitan dengan harta, amwal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman dulu sudah ada. Jadi kurban itu sejak zaman dulu sudah ada. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi setiap umat itu dijadikan mansak, yaitu persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari sejarah kemanusiaan awal, Qabil dengan Habil itu kan, itu juga sudah mulai ada kurban di sana. Yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Itu qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Keduanya berkurban, satunya berkurban pertanian tapi sak-sae itu kan, tidak yang terbaik untuk Allah. Yang satunya kurban domba sangat besar yang terbaik kepada Allah. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Dan itu nantilah atas perencanaan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala, kurbannya Habil itu digunakan untuk mengganti Ismail gitu. Oh, berarti Nabi Ismail itu diganti dengan kurbannya Habil ya. Wah, berarti kualitas kurbannya itu sangat baik ya. Sangat baik sekali. Langsung dari surga ya Pak. Nah, ini menyinggung soal kualitas hewan kurban tadi Pak Yai. Nah, ini kalau kita mau berkurban itu kriteria dan ketentuan hewan kurbannya itu sebaiknya seperti apa ya Pak Yai? Kalau di sini langsung konteks di sini aja ya. Artinya yang banyak saja, lembu sama kambing ya, walaupun ada unta, ada kerbau, tapi kerbau itu ya disamakan dengan sapi, dengan lembu. Yang pertama itu memang umur ya, karena umur itu nanti akan mempengaruhi kualitas daging. Umur, kalau kambing itu berarti kalau sini wedus kacang itu, wedus Jawa itu 1 tahun itu sudah cukup, artinya sudah sempurna 1 tahun menginjak 2 tahun. Tapi kalau yang kabs atau yang domba gibas itu harus sempurna 2 tahun. Sempurna 2 tahun. Atau sudah tanggal gigi muda. Nah, itu salah satu tanda bahwa itu sudah cukup untuk disembelih kurban. Kalau yang namanya lembu bakar itu harus umur 2 tahun sempurna menginjak ke tahun yang ketiga. Jadi 1 tahun untuk untuk kambing Jawa, untuk kambing kacang itu, terus domba itu 2 tahun, begitu pula lembu. 1 masalah umur. Terus yang kedua masalah sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat yang ada itu salah satunya anggota badannya itu harus sempurna, tidak boleh ada yang yang kurang, yang cacat, karena itu dipersembahkan sama Allah, untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, maka itu adalah yang terbaik. Yang terbaik, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus,
atau tidak boleh sakit yang sangat jelas nyata sakitnya, karena itu nanti akan mengurangi kualitas daging. Nah, minimal itu. Jadi satu umur, yang kedua bagaimana kondisi anggota badannya itu. Harus benar-benar lengkap. Lengkap dan berkualitas tenan, bener-bener bagus. Benar-benar harus bagus karena dipersembahkan untuk Allah. Untuk Allah. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Yai, kita apakah boleh jika hewan yang kita kurbankan itu dagingnya dibagikan kembali kepada kita Pak Yai, kepada kita yang berkorban? Nah, itu apakah jadi itu berarti ada panitia kan berarti Jadi tidak berkorban sendiri, disepakilkan sama panitia, atau memang dia berkorban sendiri. Karena hakikatnya berkorban itu persembahan untuk Allah secara personal, secara perorangan pribadi. Jadi dia beli sendiri, disembelih sendiri, terus dicecel sendiri, dibagikan sendiri. Mestinya begitu. Tapi karena karena supaya nanti ada pemerataan, terus nanti karena juga keterbatasan tenaga dan pengetahuan, maka biasanya ada lembaga, yaitu panitia biasanya diberikan itu. Maka seumpama itu sudah diberikan panitia atau dia itu sendiri, bolehlah dia itu, selama kurbannya bukan kurban nazar, bukan kurban uni, janji atau apa itu. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka diperbolehkan untuk dia sendiri mengambil, dan bahkan itu merupakan perintah dari Allah. Jadi dia itu memberikan juga harus sangat dianjurkan untuk keberkahan, dia itu juga memakan itu. Walaupun juga ada ukurannya ya, ada ukurannya. Jadi diperbolehkan ya Pak Yai kalau itu bukan merupakan nazar. Kalau nazar sangat tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena nazar itu berarti sudah terputus dan diberikan total untuk sedekah. Nah, terus kemudian ini pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa sih Pak Yai ketentuan jumlah daging kurban yang dibagikan? Aksarul ulama atau jumhuril ulama, mayoritas ulama itu membagi sepertiga, dan sepertiga. Itu maksimal Sepertiga maksimal itu untuk yang mudhahi, untuk sang kurban itu, yang berkorban itu maksimal sepertiga. Terus sepertiga untuk sedekah kepada fakir miskin. Terus yang sepertiga diperuntukkan untuk yang tidak fakir miskin, yaitu mungkin orang yang cukup, orang yang sudah kaya, itu dengan nama hadiah. Jadi disedekahkan untuk fakir miskin, hadiah untuk yang kaya, dan diperuntukkan untuk yang kurban. Sepertiga, dan itu kalau mau dibagi secara pasti. Nah, itu dia netizen, sepertiga ya. Ya, sepertiga. Terus kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Yai, ini menarik juga nih Pak Yai. Apakah boleh nih Pak Yai daging kurban itu dibagikan kepada saudara kita yang non muslim Pak Yai? Nah, itu apakah diperbolehkan? Untuk yang mayoritas ulama kembali, karena juga ada apapun namanya likulli qaidatin mustathnayat. Setiap ada kaidah itu pasti ada yang mencotot, tidak ada pengecualian itu. Ada satu dua yang nyeleneh. Entah itu kaidah, entah itu perorangan atau ulama. Mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ada ulama-ulama yang membolehkannya. Termasuk Imam Ghazali membolehkan. Tapi mayoritas Syafi'iyah, ulama Syafi'i itu tidak membolehkan, karena dia seperti seperti zakat. Tapi kalau tidak zakat dan tidak kurban, itu semuanya sepakat boleh. Akikah dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kalau kurban tidak boleh. Mayoritas tidak boleh. Berarti ini ada perbedaan pendapat ya Pak? Ada perbedaan pendapat, tidak ijma ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu lebih baik tidak dicarikan jagalan biasa aja. Dicarikan yang lain, entah itu nanti yang ada akikahnya atau dibelikan tersendiri untuk kebaikan saudara non muslim di tetangga kita atau siapa. Terus Pak Yai jawabannya. Nah, netizen itu tadi pertanyaannya sudah dijawab semua sama Pak Yai dengan jelas. Kalian harus pantengin terus akun YouTube Nuswa Channel karena bakalan ada part 2 nih yang gak kalah menariknya, karena itu membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di sekitar kita nih tentang kurban. Nah,
Mungkin cukup sekian bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Nuswa Channel karena kedepannya kita akan memberikan video yang lebih menarik lagi. Kalau perlu tekan tombol loncengnya sekalian nih netizen. Mungkin cukup sekian dari saya dan Pak Yai Soleh Masrur. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.